Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan firman Tuhannya. Judulnya adalah Hukuman yang Terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, ini adalah judul yang terakhir ya saudara, yaitu takhta putih yang besar. Sesudah habis binasa kerajaan iblis, tibalah gambaran tentang hari penghakiman. Ini akan menjadi hari yang besar, hari ketika kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Yang pertama, saudara, pengertian tentang takhta putih yang besar atau takhta pengadilan Kristus, kita akan melihat sebuah takhta putih yang besar, sangat mulia dan adil dan benar sepenuhnya di dalam proses pengadilan takhta putih besar ini, saudara. Dan dikatakan sang hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan seterusnya dijelaskan orang-orang yang akan dihakimi, saudara, menurut ayat 12, tidak ada orang yang dianggap hina, saudara, sampai tidak punya talenta untuk diminta pertanggungan jawab. Dan tidak ada yang menganggap diri orang besar sampai bisa menghindar dari pengadilan ini. Tidak hanya yang masih hidup saat kedatangan Kristus, tetapi juga semua yang mati sebelumnya. Jadi di dalam prinsip ini, saudara, tidak alat dari awal menciptakan manusia itu sempurna, perfect, saudara. Jadi tidak ada orang yang dianggap kurang atau tidak memiliki talenta. Tidak, Tuhan memberikan sama pada kapasitas yang ada, diciptakan dalam bentuk yang sama, tidak dalam perbedaan-perbedaan terciptanya manusia itu, saudara. Dan tidak dianggap juga ada yang manusia yang lebih besar, lebih tinggi, lebih rendah, gitu, dan yang lainnya. Jadi tidak hanya yang masih hidup saat kedatangan Kristus, tapi juga semua yang mati sebelumnya. Itu semua, saudara, penilaian di dalam takhta putih itu adil, gitu. Adil Engkau Tuhan, begitu ya. Nah, seterusnya dikatakan aturan penghakiman ditetapkan, dibuka semua kitab. Jadi pada waktu pengadilan atau penghakiman itu dimulai, maka dikatakan dibuka semua kitab. Kitab kemahatauan Allah, kitab hati nurani para pendosa, semua. Ini kitab-kitab yang kamu percayai pun dibuka semua. Dan dibuka juga dikatakan sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, ini kitab suci, kitab hukum sorga dan peraturan kehidupan, saudara. Dan dikatakan perkara yang diadili adalah perbuatan orang-orang, apa yang telah mereka lakukan dan apa itu baik atau jahat, saudara. Jadi ini yang diadili bukan berarti orang-orang yang sudah naik bersama dengan Kristus, ya, yang sudah memiliki tubuh kemuliaan, ini sudah tidak diadili lagi, saudara. Ini adalah diadili orang-orang yang berdosa, yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, yang tidak diubahkan dengan tubuh kemuliaan, saudara. Tetapi ini adalah orang-orang yang setelah itu, ya, yang mati
tidak di dalam Kristus, artinya orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang nanti setelah 1000 tahun damai atau di dalam masa penganiayaan. Nah, orang-orang inilah yang diadili sesuai dengan kapasitas mereka, dengan perbuatan dan kebaikan mereka, saudara. Dan orang-orang berdosa yang sebelumnya yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah dengan kepercayaan mereka sebelumnya, saudara. Tapi prinsipnya orang-orang yang tidak percaya, yang mati sebelum masa aniaya dan masa 1000 tahun damai, saudara. Nah, ini orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang yang mati ini yang dibangkitkan, inilah yang diadili di hadapan takhta putih yang besar ini. Hasil dari peradilan dan hukumannya dikatakan semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan maut, ya, jadi jelas. Jadi ini orang-orang yang berdosa dan telah mengadakan persetujuan dengan dunia maut, ya, dan akan dihukum bersama dengan sekutu-sekutu mereka, ya, di neraka, dilemparkan bersama mereka ke dalam lautan api. Ya, tetapi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab itu akan dinyatakan benar dan diputus bebas oleh sang hakim, kalau memang nama mereka ada. Jadi penghakiman yang digambarkan di sini, saudara, disebut penghakiman takhta putih yang besar dan meliputi semua orang yang terhilang dari segala zaman. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka yang diselamatkan dalam pemerintahan Kristus 1000 tahun damai di bumi ini pun akan termasuk dalam penghakiman ini, saudara, ya. Terus dikatakan, saudara, dalam Wahyu 20 ayat 10, dikatakan, lenyaplah bumi dan langit. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit dan bumi, saudara, lenyap, saudara, di hadapan hakim yang agung ini, di takhta putihnya yang besar ini. Ya, saudara, ini menunjuk kepada kehancuran alam semesta dan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena di dalam ayat 11 dijelaskan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Ini merupakan acuan kepada Daniel 7 ayat 9. Ya, jadi takhta putih yang besar itu, saudara, selaras dengan firman atau ayat-ayat yang sebelumnya, ya, saudara, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tetapi ini juga penghakiman mereka yang terhilang. Jadi tidak bisa sejajar, saudara, ya, dengan prinsip-prinsip domba-domba yang diselamatkan, ya, dan kambing yang terhilang, ya, di dalam perumpamaan yang sebelumnya di dalam kitab Matius sebelum Matius pasal 24, ya, saudara, atau 25. Nah, itu semua adalah orang-orang yang berdosa yang tidak mungkin dibangkitkan, ya, sebelum kenaikan atau pengangkatan orang-orang yang benar, saudara, orang-orang percaya di dalam matinya mereka, diangkat mereka semua dengan tubuh kemuliaan, yang hidup juga diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, itu di dalam prinsip rapture, ya, saudara. Jadi sebelum rapture, orang-orang berdosa tidak dibangkitkan. Nah, setelah itu ada orang-orang lagi, saudara, ya, yang masuk di dalam masa aniaya, ya, 7 tahun dan dimasuk dalam 1000 tahun damai. Nah, orang-orang inilah yang berdosa, inilah yang nanti dihakimi di takhta putih besar. Dan dikatakan dia yang duduk di atasnya, ya, ini jelas penjelasan bagaimana Allah menjadikan Kristus sebagai hakim. Nah, saudara, Kristus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghakimi. Kristus tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Namun, saudara, fakta bahwa manusia menolak dia, itu membawa hukuman atas dirinya sendiri. Jadi siapa yang duduk di atas takhta ini, ya, saudara, itu menunjukkan bahwa Kristus adil, saudara, ya. Dia hanya menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya, saudara. Dan diadili berdasarkan apa yang dipercayai orang-orang yang tidak percaya itu. Nah, saudara, dikatakan juga ada dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Ini menunjukkan bahwa secara fisik penghapusan kutukan, hukuman, bumi lenyap, saudara, ya. Jadi orang lain melihat ini sebagai perubahan, penghancuran lengkap seluruhnya, saudara, ya, dan memasuki penciptaan dunia yang baru, saudara. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta, lalu dibuka semua kitab. Jadi kitab-kitab apa saja, saudara, yang dipercayai oleh manusia nih, kata Tuhan, gua kasih lihat, ya.
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, dan dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Ungkapan yang menyatakan besar dan kecil ini, saudara, dikatakan merujuk kepada orang percaya yang pertama, atau orang-orang yang tidak percaya. Dalam konteks ini paralel, saudara, ya, dengan prinsip tentang domba dan kambing, ya, yang ada di langit dan di bumi, ya, dan yang ada di bawah bumi. Nah, jadi kata lalu dibuka semua kitab ini merupakan acuan, saudara, ya. Jadi ini jelas pengertiannya kepada kita semua tentang bahwa pengadilan Allah, ya, terhadap orang-orang baik, orang-orang mati baik yang besar dan kecil itu di hadapan takhta itu adalah dalam konteks yang adil, saudara. Nah, ini akan menunjukkan bahwa Allah akan berurusan secara adil dengan ciptaannya. Ya, manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka dan motivasi serta bertanggung jawab kepada Allah atas perbuatan-perbuatan mereka. Inilah orang-orang yang diadili, saudara. Hanya ada satu, saudara, dalam proses itu adalah penghakiman yang adil. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi jelas ya, penghakiman yang didasarkan pada pilihan gaya hidup manusia selama mereka hidup. Ya, dan akhirnya dikatakan menuai apa yang ditabur. Jadi kebenaran teologisnya adalah bahwa semua manusia dihakimi oleh karena perbuatan mereka. Ya, dalam konteks manusia-manusia yang berdosa ini, ya, saudara, ya. Karena mereka yang adalah orang-orang yang tidak dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi penghakiman berdasarkan perbuatan ini, saudara, ini adalah kematian yang kedua yang dibangkitkan, saudara, ya. Selain orang-orang yang mati dikubur di tanah, saudara, itu dibangkitkan, mereka yang mati di laut pun akan dibangkitkan. Ya, ini berarti meskipun tubuhnya pada saat mati itu berserakan atau terpisah-pisah, ya, karena bencana, ya, karena kecelakaan pesawat kah, kecelakaan kapal kah, kendaraan kah, apa saja yang membuat tubuh mereka terpisah-pisah, gitu ya. Kalau di laut, ya, karena kecelakaan laut, dan akhirnya mereka dimakan oleh ikan atau binatang-binatang laut, atau juga karena gelombang laut, dan akhirnya tubuh mereka terpecah-pecah dan jadi tanah, gitu ya. Termasuk, saudara, mayat-mayat yang dibakar dan abunya dibuang ke laut, mereka tidak akan luput dari penghakiman Allah. Bagaimana mengumpulkan tubuh mereka? Allah Maha Kuasa, Allah yang mengerti dan mengetahui itu, saudara. Tapi dikatakan mereka semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur mereka, ya, alam maut mereka. Nah, alam maut menunjuk kepada tempat di mana jiwa dan roh pada saat mati. Ya, jadi tubuh, jiwa, dan roh dari orang berdosa itu akan bergabung kembali pada saat penghakiman ini dilakukan. Jadi dikumpulin semua oleh Tuhan, dibangkitkan kembali. Ini berarti yang akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang atau neraka adalah tubuh, jiwa, dan roh dari orang berdosa. Inilah yang disebut kematian yang kedua. Berarti perpisahan total dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kalau saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saat ini kalau kamu tahu kamu hidup jauh dari Tuhan, ayo mari. Kelihatannya saudara akan nyaman. Tapi firman Allah katakan, di mana kamu sebagai orang yang berdosa, matinya di mana? Di laut, di darat, di mana saja, saudara, dalam keadaan saudara mati secara baik-baik atau secara kecelakaan atau apa saja, dan tubuhmu terpisah-pisah, dikatakan, dan menjadi tanah, engkau pun pasti akan dibangkitkan di kebangkitan yang kedua. Saudara bisa memilih bagaimana kamu mau hidup. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara akan binasa selama-lamanya. Nah, saudara, di dalam kata Wahyu 20:14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang yang dibangkitkan itu adalah kebangkitan yang pertama,
yang dibangkitkan itu orang-orang yang berdosa ya, saudara, di luar konteks orang-orang yang di rapture ya. Jadi ini orang yang mati dibangkitkan, yang orang yang berdosa ini, dan ketika itu mereka masuk dalam kematian yang kedua, yaitu ke dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal. Nah, Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat sekali ya mengenai nasib akhir orang-orang yang terhilang ini. Gambaran itu berbicara tentang penderitaan dan kesesakan, ratap dan kertak gigi. Itu ayat-ayatnya di dalam Matius 22, saudara, Matius 25, saudara bisa membacanya. Atau kebinasaan selama-lamanya, 2 Tesalonika 1 ayat 9. Dan dikatakan ada di dapur api, Matius 13 itu menjelaskan ya tentang penderitaan saudara yang ada di dalam neraka itu. Gambaran ini berbicara tentang gua-gua yang gelap, siksaan yang kekal, neraka yang dikatakan api yang tak terpadamkan, Markus 9 ayat 43, atau lautan api yang menyala-nyala oleh belerang di dalam Wahyu 19 ayat 20, dan dikatakan asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Jadi ini saudara mati di dalam neraka kekekalan, saudara. Sungguh ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya saudara. Seterusnya dikatakan orang percaya dari jemaat perjanjian baru sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa ini. Jadi demi alasan inilah mereka berkhotbah dengan cucuran air mata. Ya, termasuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberitakan Yesus untuk saudara kembali kepadanya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengikuti segala perintah-perintahnya dengan baik. Karena perintah-perintahnya Tuhan Yesus sendiri itu dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya. Bahkan dikatakan kuk yang kuberikan itu ringan, enak dan ringan saudara. Dan itulah sepertinya beban aturan-aturan yang Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang berat. Tidak legalisme di dalam kekristenan. Kristus sendiri mengatakan pikulah kuk yang kupasang karena bebanku itu ringan, kata Tuhan Yesus. Ya saudara, karena dia adalah orang benar, dia lemah lembut dan dia bisa dipercaya saudara. Nah itu dikatakan waktu kamu menerima Kristus panggilannya dan menerima pikulah kuk yang kupasang itu, Tuhan katakan maka jiwamu akan tenang. Wah mantap ya saudara. Jadi yuk mari, kalau hari ini kalau saudara mendengarkan apa yang saya jelaskan ini, saudara sudah jauh dari Tuhan atau saudara belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari bertobat. Ini panggilan. Bisa jadi ini panggilan terakhir. Esok saudara sudah dipanggil Tuhan, kita nggak tahu saudara. Ya, tapi hari ini saudara mendengarnya, ayo nyatakan, Tuhan Yesus, aku minta ampun atas dosa-dosaku. Aku mau percaya Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dalam hidupku, seluruh hidupku. Amin. Selesai, saudara. Pendek sekali bukan apa yang saya berkatakan, dan kamu menjadi orang yang percaya. Setelah itu rajin baca Alkitab ya. Beribadahlah di gereja di mana engkau tinggal sekarang ini yang mendengar apa yang saya perkatakan. Beribadahlah dengan rajin. Baca firman Tuhan setiap hari supaya engkau tahu mana hal yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan tidak suka. Sehingga engkau melakukan kehidupanmu yang baru ini. Itu adalah hidup yang menurut apa yang diperkatakan firman Allah. Jadi ini yang harus dimengerti ya. Jadi Injil keselamatan itu melawan segala bentuk pemutarbalikan dan ajaran-ajaran yang palsu. Banyak sekali saudara ajaran-ajaran palsu sekarang ini. Kenyataan yang sungguh-sungguh mengenai hukuman kekal untuk orang-orang berdosa merupakan daya pendorong yang terbesar untuk kita orang percaya ini memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebelum terlambat. Jadi saya ini juga bagian dari meyakinkan saudara atau orang yang menontonnya ini untuk bertobat. Entah di dunia mana ini, karena ini adalah YouTube ya, saudara bisa ditonton di seluruh dunia ini. Jadi siapapun saudara yang menontonnya yang ada di dunia ini dengan bahasa yang saya perkatakan yaitu bahasa Indonesia, saudara juga bisa melihat translate-nya di Google, gampang sekali, atau di YouTube saudara tinggal pindah translate ke bahasa yang saudara inginkan dan saudara dapat mengerti apa yang saya perkatakan. Dan kalau saudara mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan saudara tahu hidupmu yang sebelumnya adalah hidup yang penuh dengan dosa yang akan membuat engkau mati dalam kekekalan, buru-buru bertobat ya. Nah, saudara,
Seterusnya dikatakan, laut maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini dirujuk ke dalam awal tentang maut itu ya saudara. Musuh besar umat manusia telah dikalahkan dan dihapuskan. Nah saudara, kematian kedua di dalam Alkitab itu berbicara dari tiga tahap kematian ya saudara. Kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal yang disebut kematian kedua ini. Saudara, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 dijelaskan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita dalam Lukas 10 ayat 20, janganlah bersukacita karena roh-roh atau iblis itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya saudara, kata dilemparkan ke dalam lautan api itu adalah lautan api atau Gehenna, bahasa Yunaninya, di mana tubuh, jiwa, dan roh akan tersiksa, saudara ya. Itu ayatnya Markus 9 ayat 43 sampai 48. Nah, menurut Alkitab bahasa Indonesia, kata neraka itu diterjemahkan dalam 3 kata yang berbeda, saudara. Yang pertama adalah kata Tartaros, ya. Kata ini hanya disebutkan sekali saja dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi menurut ayat ini, saudara, neraka adalah suatu tempat penjara bagi malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi ada malaikat-malaikat khusus, saudara, atau malaikat yang jatuh itu. Dan mereka itulah iblis yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berkeliaran dengan bebas, mengganggu manusia. Malaikat-malaikat ini, saudara, termasuk, saudara ya, diperkirakan yang melakukan hubungan yang abnormal dengan anak-anak perempuan manusia di zaman Nuh, saudara. Ya, saudara bisa baca di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Karena juga ada penegasannya di dalam kitab Yudas, saudara ya, pasal 1 ayat 6, saudara. Yang kedua, kata neraka yang kedua adalah Hades. Kata Hades ini kita temukan 10 kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius pasal 11, pasal 16, Lukas 10 pasal 10, pasal 16, Kisah Rasul pasal 2, dan Wahyu pasal 1, dan Wahyu pasal 20. Jadi keterangan lengkap tentang kehidupan alam Hades ini, saudara, dapat dibaca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, di mana diterangkan di situ tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang matinya ada di neraka atau Hades, ya. Dikatakan, nah ini supaya saudara tahu bagaimana bentuk kondisi Hades itu untuk orang-orang yang mati, ya, yang sebelum masuk dalam neraka kekal, ya. Namun ini bisa dikatakan adalah tempat transisi, ya, saudara. Hades di dalam Lukas pasal 16 ini, ya, penghukuman manusia yang berdosa, ya, untuk masuk nanti dalam hukuman yang kekal di alam maut, seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 ini. Yang seterusnya, saudara, Gehenna, ya. Gehenna, saudara, ini ada 12 kali, saudara, ya, dalam Perjanjian Baru. Nah, ini, saudara, di dalam Matius pasal 5, ya, Matius pasal 10, Matius pasal 18, Matius pasal 23, dan Markus pasal 9, ya, terus juga Lukas pasal 12, dan Yakobus pasal 3 sampai 6. Di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel pernah melakukan tempat ini untuk tempat persembahan anak-anak mereka, saudara, kepada berhala Molok. Ayatnya dari 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai dengan 6, atau Yeremia 7 ayat 31 yang berbicara tentang Gehenna ini, ya, saudara, atau tempat pembakaran, ya, saudara. Kemudian ini hanya menjadi tempat pembuangan sampah dalam proses perjalanan waktu di Israel, saudara, ya. Jadi tempat penjualan sampah, tempat bangkai-bangkai binatang dibuang, dan penjahat-penjahat yang tidak dikuburkan, dan mereka dibuang ke lembah Gehinom ini, ya, saudara, dan dikatakan dibakar di tempat ini. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 ini, Gehenna ini dinyatakan sebagai lautan api, di mana orang-orang berdosa akan mengalami siksaan yang kekal selama-lamanya, bersama-sama dengan antikristus, nabi palsu, setan,
dan para malaikat pengikut setan. Ya, menurut Wahyu pasal 20 ayat 14 ini, Hades atau alam maut itu akan dilemparkan ke dalam Gehenna, lautan api atau neraka yang kekal ini. Berselancar dalam kebenaran. Amin.